Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah IKM pertemuan keempat tentang pengantar epidemiologi. Ini ada beberapa buku yang bisa kalian baca. Ada Noto Atmojo, Kesmas Ilmu dan Seni, ada dari Oxford, Introduction of Public Health, ada tentang Oxford Textbook, ada juga yang versi bahasa Indonesia, Perwitasari, Dasar-dasar Farmakoepidemiologi. Kita mulai dari pengertian dulu. Epidemiologi adalah studi distribusi dan determinan suatu peristiwa kesehatan dalam populasi manusia. Distribusi di sini adalah merujuk pada kejadian kesehatan yang berkaitan dengan waktu, tempat, dan karakteristik orang, atau disebut juga dengan epidemiologi deskriptif. Pertanyaannya biasanya siapa, kapan, dan di mana peristiwa kesehatan tersebut terjadi. Sedangkan untuk yang determinan itu meneliti atau mencari sebab-sebab dan faktor lain yang mempengaruhi peristiwa kesehatan. Disebut juga dengan epidemiologi analitik. Pertanyaan yang ingin dijawab biasanya berupa mengapa dan bagaimana peristiwa kesehatan tersebut terjadi. Epidemiologi ini merupakan ilmu dasar dari kesehatan masyarakat. Nah, peristiwa kesehatan itu meliputi penyakit menular, tidak menular, penyakit endemik, penyakit kronis, cedera, kesehatan ibu dan anak, kesehatan kerja, kesehatan lingkungan, perilaku kesehatan, termasuk juga pandemi dan sebagainya. Kemudian, manfaat epidemiologi adalah untuk mengendalikan dan mencegah masalah kesehatan dalam komunitas. Biasanya meneliti insiden suatu penyakit dalam suatu waktu, kemudian merencanakan dan mengevaluasi strategi mencegah penyakit sebagai standar penata laksanaan pasien yang menderita penyakit. Nah, perbaikan diagnosis, pengobatan, dan prognosis penyakit klinis. Kemudian sebagai penyusunan prioritas pemberantasan penyakit, peningkatan riset pelayanan kesehatan, serta penyediaan saksi ahli dalam pengadilan. Nah, misalkan waktu kejadian kopi sianida ya, itu beberapa ahli ya, termasuk ahli toksikologi itu juga dihadirkan sebagai saksi ahli ya, untuk menjelaskan bagaimana racun tersebut ya. Kemudian ada triad epidemiologi atau segitiga epidemiologi. Ini merupakan teori epidemiologi klasik tentang penyebab penyakit. Teori penyebab penyakit menular atau disebut juga teori tentang penyakit menular ya. Ada 3 faktor yang mempengaruhi triad epidemiologi ini. Yang pertama adalah agent atau penyebab penyakit, kemudian yang kedua pejamu atau host yang menjadi induk semang, dan yang ketiga adalah lingkungan atau environment. Jadi kalau disingkat itu ada AHE ya, segitiga epidemiologi itu terdiri dari AHE, agent, host, dan environment. Nah, ketiga faktor ini harus saling mempengaruhi dan menginisiasi timbulnya proses penyakit. Jika digambarkan akan seperti ini ya. Ada agent, ada host, ada environment, kemudian di sini adalah penyakitnya. Nah, jika agent, host, dan environment ini dalam keadaan seimbang, ini kita anggap seimbang ya, karena lurus kayak timbangan selurus, maka kalau dia keadaannya seimbang, tidak akan terjadi penyakit ya, karena semuanya seimbang. Nah, penyakit terjadi karena ketidakseimbangan antara agent, host, dan lingkungan. Nah, di sini agentnya lebih berat, lebih banyak daripada host dan lingkungannya. Nah, jumlah agent bertambah banyak ya karena berat timbangannya di agent sehingga timbul penyakit. Kemudian contoh lainnya adalah di sini hostnya yang cenderung ya. Maka di sini kerentanan atau susceptible pejamu bertambah berat. Misalkan daya tahannya kurang sehingga timbullah penyakit. Nah, kemudian ini juga sama ya, kerentanan pejamu bertambah berat karena adanya faktor lingkungan di sini ya, karena lebih banyak condong ke lingkungan dan si hostnya.
Nah, kemudian contohnya agen sebagai penyebab penyakit ada yang pertama agen biologi seperti bakteri, virus, protozoa, jamur, dan cacing. Syarat menjadi agen biologi adalah dia harus berkembang biak, mampu berkembang biak, atau mampu bergerak atau berpindah ke host, mencapai host baru, dan menginfeksi host yang baru. Nah, reservoir atau habitatnya biasanya manusia, campak, cacar air, tifus, termasuk corona ya. Kemudian binatang seperti rabies, cacing pita, filariasis, dan demam berdarah. Kemudian bisa juga di benda mati seperti tetanus, keracunan makanan. Nah, rabies ya, nih kita bahas sedikit tentang rabies. Ini memang dia ada di binatang ya, seperti anjing, monyet ya. Nah, ini kalau rabies ini ya cukup satu orang saja terkena rabies di satu wilayah, itu wilayah tersebut langsung kena KLB, kejadian luar biasa ya. Makanya hati-hati kalau misalkan kalian ada ketemu anjing dan monyet ya. Kemarin sempat KLB di NTB ya, di Dompu itu ada yang tertular tuh, bahkan bukan satu tapi sampai lumayan banyak kasusnya ya, padahal satu saja itu sudah KLB ya. Biasanya daerah-daerah yang banyak terjadi rabies ini adalah daerah-daerah yang banyak memelihara anjing seperti Bali, kemudian waktu itu di Sulawesi Utara ya, di Manado. Kemudian filariasis ya. Filariasis ini kaki gajah ya. Jadi karena adanya nyamuk yang terinfeksi, ada nyamuk yang membawa si filariasis ini, kemudian digigit, nah kakinya menjadi kaki gajah gitu ya. Nah, ini juga kemarin sekitar tahun 2014-an gitu ya, di atasnya itu di Jawa Barat itu pernah KLB juga filariasis ya. Jadi banyak kasusnya sehingga dilakukan penyemprotan ya. Kemudian DBD tau lah ya, demam berdarah dengue ya, dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, kemudian termasuk juga kalau sekarang ini virus corona ya, yang habitatnya dia pada manusia. Benda mati tetanus. Nah, ini harus hati-hati terutama di daerah Lombok, di mana yang banyak pelihara atau ada banyak kuda ya. Nah, itu kotoran kuda itu harus hati-hati ya, jangan sampai kalian terluka kemudian ada kotoran kuda yang ada tetanusnya, terinfeksi, bahaya ya. Nah, biasanya untuk mengantisipasi dan bahayanya juga pada ibu hamil ya. Jadi makanya kalau kalian mau menikah itu biasanya dipersyaratkan untuk wanita itu suntik TT ya, suntik tetanus ya. Jadi harapannya adalah ketika nanti kalian menikah kemudian hamil itu tidak terinfeksi tetanus dan tidak menginfeksi janinnya ya. Kemudian yang kedua agen kimia, contohnya adalah pestisida, logam berat, alkohol, kosmetik, obat, asbes, zat yang diproduksi tubuh seperti keton dan uremia. Nah, asbes ini kalau di luar negeri itu dia sudah tidak dipergunakan lagi karena bahaya bagi paru-paru. Kemudian agen nutrisi ya, seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Nah, kenapa ini kok bisa menjadi penyebab penyakit? Ya, karena kalau kelebihan tidak baik, kalau kekurangan juga bisa menimbulkan penyakit. Kemudian agen mekanik seperti gerak badan ya, kalau misalkan salah gerak kan bisa keseleo, bisa dislokasi. Kemudian agen fisika, misalkan radiasi, suhu, intensitas suara, panas, dan cahaya. Nah, sekarang host atau pejamu atau induk semang merupakan organisme tempat bersarangnya penyakit, bisa manusia, bisa binatang. Terjadinya penyakit menular pada seseorang ditentukan oleh faktor yang ada pada host itu sendiri atau tergantung dari kekebalan atau resistensi. Nah, faktor intrinsik pada manusia yang mempengaruhi itu biasanya umur, ras, jenis kelamin, status sosioekonomi, status perkawinan, dan status kesehatan. Bisa juga riwayat penyakit terdahulu, sifat genetik, perilaku, status nutrisi, dan sebagainya ya. Contohnya misalkan kayak di ras ya.
Karena contoh nih ya, karena di Jepang itu mereka makanan khasnya adalah sushi dan sashimi, yang mana itu kalau yang sashimi itu mentah, nah mereka berisiko mengalami kanker di perut gitu ya, dibandingkan dengan negara lainnya. Kemudian selanjutnya adalah environment atau lingkungan, merupakan faktor luar yang menyebabkan penyakit. Misalkan lingkungan fisik seperti cuaca, musim, geografi, dan geologi. Bisa jadi penduduk yang tinggal di daerah pegunungan itu berbeda risiko penyakitnya dibandingkan dengan penduduk yang ada di daerah dataran rendah. Kemudian lingkungan biologi, ini semua makhluk hidup ya. Lingkungan sosioekonomi, contoh kepadatan penduduk, kehidupan sosial, misalkan olahraga, fasilitas umum, stratifikasi sosial, tingkat pendidikan, etnis, pekerjaan, nilai sosial, besar kecilnya keluarga, termasuk kemiskinan juga bisa menimbulkan penyakit ya. Dan ketersediaan pelayanan dan fasilitas kesehatan. Nah, di beberapa penelitian yang sudah ada, misalkan ingin mencari faktor penyebab penyakit atau determinan ya, kayak tadi ya studi epidemiologi kan distribusi dan determinan. Nah, faktor-faktor penyebab penyakit itu biasanya untuk data demografi akan ditanya tingkat pendidikan, pekerjaan, karena ingin tahu apakah lingkungan sosioekonomi ini mempengaruhi timbulnya suatu penyakit ya. Kemudian kemiskinan, seperti yang kita bahas pertemuan pertama ya. Kalau dia miskin, dia tidak bisa atau tidak mampu membeli makanan yang bergizi, sehingga nutrisinya kurang, mudah terserang penyakit ya. Termasuk ketersediaan pelayanan dan fasilitas kesehatan ya. Harapannya, apalagi Indonesia yang negaranya negara kepulauan, harapannya Indonesia ini mudah, inginnya gitu ya, setiap penduduknya itu mudah dalam mengakses pelayanan kesehatan. Nah, di tahun 2015 ketika saya masih di Jakarta, itu ada salah satu daerah di Kepulauan Seribu ya, mungkin kalau kalian pernah dengar Kepulauan Seribu di Jakarta Utara, itu dia banyak pulau-pulau kecil ya, dan pulau-pulau kecil itu beberapa ada penduduknya yang tinggal di sana. Nah, ada satu pulau Kelapa 3 namanya, apa Kelapa 2 saya lupa, itu kecil sekali ya, nggak sampai 1 hektar luas pulaunya, tapi penduduknya itu ada di sana, lumayan banyak. Hanya saja di sana itu tidak ada tidak ada fasilitas kesehatan. Jadi penduduknya kalau dia sakit, ada yang sakit dan butuh ke pelayanan kesehatan, mereka akan dibawa ke pulau seberang menggunakan perahu gitu ya. Nah, jadi kan membutuhkan waktu dan perjalanan yang lumayan untuk menyeberang ke pulau gitu ya. Kalau misalkan di pulau itu udah ada fasilitas kesehatannya kan lebih memadai lagi. Termasuk juga bencana alam seperti yang kita alami kemarin di tahun 2018 ya, gempa bumi ya, meluluh lantakkan Lombok, termasuk pelayanan kesehatannya, sehingga dibuatlah vaskes darurat ya. Nah, kemudian mencegah dan menanggulangi penyakit menular dengan mengeliminasi sumber penyakit, misalkan mengisolasi penderita dengan menempatkan di tempat khusus untuk mengurangi kontak dengan orang lain, ya, seperti yang dialami saat corona COVID-19 ini, di mana yang positif itu harus mengisolasi diri, bahkan yang beresiko mengalami perjalanan di daerah yang red zone pun harus mengisolasi diri untuk mencegah menulari orang lain. Kemudian karantina, ini membatasi ruang gerak penderita dan menempatkan bersama penderita sejenis seperti yang ada di Wisma Atlet di Jakarta ya. Kemudian memutus mata rantai penularan dengan meningkatkan sanitasi dan higiene perorangan, melindungi orang-orang yang rentan, itu adalah contohnya bayi, balita, dan lansia, kelompok usia rentan penyakit menular. Makanya ini harus hati-hati ketika bersama dengan bayi, balita, dan lansia ya, kurang-kurangi kontak dengan tidak menyentuhnya ya. Diperlukan perlindungan khusus, misalkan imunisasi nih pada bayi dan balita ya, kemudian memperhatikan gizinya.
Nah, memperhatikan gizi ini tidak hanya jangan sampai malnutrisi, tapi juga jangan sampai mengalami obesitas ya, terutama pada balita. Jadi sekarang kasusnya itu nggak cuman gizi buruk ya, tapi juga obesitas. Bahkan ada kasus kematian balita atau anak karena mengalami obesitas, komplikasi ke yang lain-lainnya ya. Kemudian metode epidemiologi ya. Tipe riset epidemiologi ini dibagi dua. Ada yang randomisasi, alokasi subjek, dan ada yang tidak randomisasi, alokasi subjek. Nah, randomisasi atau secara acak ini contohnya studi eksperimental. Contohnya adalah clinical trial atau community intervention trial. Untuk yang tidak random atau tidak acak, contohnya pada studi observasional, ini ada studi deskriptif, ada yang analitik. Randomisasi ini adalah suatu prosedur yang menempatkan subjek ke dalam satu dari kelompok exposure yang sedang dibandingkan sehingga setiap subjek mempunyai probabilitas atau peluang yang sama berada dalam satu kelompok seperti subjek yang lain. Nah, studi eksperimental ini peneliti menggunakan randomisasi exposure dan menetapkan status terpapar agen pada setiap subjek. Peneliti memberikan perlakuan yang sudah ditentukan dan direncanakan kepada sampel. Contohnya clinical trials pada obat-obatan baru, kemudian community intervention trial contohnya pada pemberian fluor pada populasi. Nah, clinical trial ini sekarang sedang dilakukan pada vaksin untuk COVID-19 ya. Kemudian studi observasional, peneliti tidak menggunakan randomisasi exposure dan tidak memberikan perlakuan dalam penelitian tersebut. Jadi peneliti hanya mengamati efek dari perlakuan yang sudah ada. Nah, penelitian observasional ini ada dua tadi ya, ada deskriptif yaitu tidak menggunakan kelompok pembanding, dia hanya gambaran satu variabel saja. Kemudian yang kedua ada analitik. Biasanya analitik ini menggunakan kelompok pembanding, bisa 2 atau lebih dari 2 kelompok yang dibandingkan. Analitik ini, studi ini digunakan untuk menguji data dan informasi dari studi deskriptif. Jadi dari deskriptif dulu kemudian baru di analitik. Nah, penelitian observasional analitik ini ada contohnya studi kohort. Jadi kelompok terpapar agen dan kelompok kontrol yang tidak terpapar agen dibandingkan selama kurun waktu ke depan. Ya, diikuti dari sekarang sampai beberapa waktu ke depan, bisa setahun, beberapa bulan, dan seterusnya. Contoh kelompok merokok dan kelompok tidak merokok setelah beberapa tahun dilihat ke depan, ya, apakah ada perbedaan pengidap kanker paru-paru atau tidak. Ini untuk membuktikan apakah merokok merupakan faktor penyebab kanker paru-paru. Contoh lainnya adalah studi case control. Awal penelitian dimulai dari penentuan luaran penelitiannya dulu, atau penyakitnya apa. Kemudian ditelusuri waktu di masa lampau untuk melihat status terpaparnya. Contoh untuk melihat efek obat pada janin ibu hamil dengan meninjau data rekam medis di masa kehamilannya. Jadi kita tidak perlu memberikan obat pada ibu hamil dan tidak perlu menunggu 9 bulan 10 hari untuk melihat kondisi janin yang dilahirkan. Ya, kita lihat riwayat dia ke belakang. Ada juga studi cross-seksional. Ini penelitian yang mengamati paparan dan luaran dalam waktu yang bersamaan. Contohnya ketika menggunakan kuesioner ya. Saat itu ditanyakan, saat itu dilihat status luarannya. Nah, ini sekarang direksionalitas suatu studi ya. Direksionalitas ke depan. Jadi, ini ada exposure-nya atau terpaparnya. Ini keluaran penyakitnya. Ini waktunya dia ke depan ya. Terpapar atau exposure-nya ya atau tidak. Kalau iya, bagaimana keluaran penyakitnya? Kalau tidak, bagaimana keluaran penyakitnya di masa yang akan datang? Ini contoh gambaran dari direksionalitasnya cohort. Kemudian untuk yang case control ya, tadi dilihat dulu ya, keluaran penyakitnya ada atau tidak ada. Kalau penyakitnya ada, maka di waktu yang lampau itu dilihat status terpaparnya, apakah terpapar atau tidak. Kalau keluaran penyakitnya tidak ada, dilihat lagi exposure-nya ada atau tidak ya. Contohnya tadi pada kasus penggunaan obat pada
ibu hamil. Kemudian untuk yang cross-seksional ini exposure dan keluaran penyakit ini pada waktu yang bersamaan atau tanpa direksionalitas. Kemudian karena ada direksionalitas tadi, maka ada timing suatu studi ya. Apakah keluaran kesehatan terjadi sebelum studi dimulai ya? Retrospektif, contohnya pada studi case control tadi ya. Retrospektif itu dilihat ke belakangnya. Jadi ada paparan, ada penyakit, nah studinya dimulai setelahnya ya. Jadi studinya dimulai untuk melihat bagaimana luaran penyakitnya dan bagaimana exposure-nya ke belakang. Kemudian kalau prospektif, contohnya pada clinical trials, pada studi cohort, studinya dimulainya itu sekarang untuk melihat bagaimana nanti keluaran penyakitnya. Kemudian ada pengukuran epidemiologi. Hitungan angka mutlak, contohnya 100 kasus, 1000 kasus, nggak ada 100,5 kasus gitu ya. Kemudian yang kedua rasio atau perbandingan kelompok terpapar agent dengan kelompok kontrol misalkan. Kemudian proporsi, ini sama dengan persentase, misal 15% kasus. Kalau rate itu adalah tingkat atau laju, contohnya misalkan 8 kasus per 1000 orang, 5 kasus per orang per tahun. Kemudian kalau insiden itu adalah jumlah kasus baru yang berkembang dalam suatu periode waktu di populasi yang berisiko. Kalau prevalensi itu adalah jumlah kasus yang ada, baik kasus lama maupun kasus baru dalam populasi dalam suatu waktu atau periode waktu tertentu. Kalau mortalitas ini jumlah kematian dalam populasi, sedangkan morbiditas adalah jumlah kesakitan dalam populasi. Kemudian bagaimana dengan farmakoepidemiologi? Merupakan jembatan antara epidemiologi dan farmakologi klinis. Jadi farmakoepidemiologi ini adalah ilmu yang mempelajari perkembangan obat ditinjau dari sisi efikasi, keamanan, dan ekonominya pada populasi manusia. Metode epidemiologi digunakan dalam menentukan rancangan penelitian suatu efek obat sebelum obat itu dilepaskan ke pasaran. Nah, aplikasi farmakoepidemiologi ini pada obat setelah dipasarkan walaupun sebenarnya dapat digunakan untuk percobaan sebelum obat dipasarkan. Pentingnya farmakoepidemiologi ini adalah farmakoepidemiologi berkembang karena informasi yang dikumpulkan pada penelitian sebelum obat dipasarkan tidak memadai untuk menggambarkan pengaruh obat terhadap kesehatan secara benar. Nah, studi pre-marketing dari obat sangat terbatas, oleh sebab itu studi non-eksperimental diperlukan untuk evaluasi efek pemberian obat sebagai bagian dari pengobatan yang sedang berjalan. Sebaliknya, untuk post-marketing studi memungkinkan untuk meneliti efek obat yang tertunda, misalkan seperti kanker dan lain-lain. Contohnya waktu kemarin ranitidin ya, ternyata dalam jangka waktu panjang itu ada laporan baru temuan menyebabkan kanker. Kemudian farmakoepidemiologi juga memiliki potensi untuk meneliti dampak dari penggunaan banyak obat, contoh polifarmasi yang sangat erat hubungannya dengan usia. Kemudian pola peresepan oleh dokter dan penggunaan obat oleh pasien sering tidak bisa diprediksi. Nah, pentingnya farmakoepidemiologi, penelitian terhadap obat sebelum dipasarkan biasanya dilakukan terhadap populasi yang sangat selektif yang bebas dari penyakit atau efek samping obat lain yang mana sangat tidak representatif untuk mewakili pemakai obat setelah dipasarkan. Sebagian besar obat memiliki efek samping penting yang tidak diketahui sebelum dipasarkan. Salah satu sebabnya karena sangat jarang ditemukan pada percobaan kecil sebelum obat dipasarkan atau karena rancu dengan sesuatu yang tidak terkait. Ruang lingkup farmakoepidemiologi ini secara khusus memiliki konsentrasi utama dengan studi tentang efek obat yang merugikan atau istilahnya ROTD, reaksi obat tidak diinginkan. Ada dua, tipe A dan tipe B. Yang tipe A, ROTD muncul jika reaksi obat sudah sering muncul, dapat diprediksi dan tergantung dari dosisnya. Efek ROTD tipe A biasanya tidak terlalu serius, biasanya dapat diatasi dengan pengurangan dosis. Cenderung terjadi pada individu yang memiliki 3 kriteria, yaitu orang yang mungkin mendapatkan obat yang lebih banyak daripada yang dibutuhkan, atau mereka yang mungkin menerima obat sesuai dengan yang dibutuhkan, tapi mereka memetabolisme dan ekskresi obat tidak seperti biasanya, misalkan pelan-pelan atau terlalu lambat sehingga kadar obat dalam darahnya terlalu tinggi, atau mereka yang memiliki kadar obat normal, tetapi mereka sangat sensitif.
Kemudian ROTD tipe B muncul jika reaksi obatnya itu sangat jarang terjadi, tidak dapat diprediksi, tergantung dosis dan berakibat fatal biasanya, dan membutuhkan penghentian obat segera. Kemungkinan karena hipersensitivitas atau reaksi imunologi karena kelemahan turunan sulit diprediksi. Untuk yang tipe B merupakan fokus utama studi farmakoepidemiologi of adverse drug reaction. Kemudian ada istilah pharmacovigilance. Ini adalah ilmu atau aktivitas yang mempelajari tentang penelusuran ROTD, tindakan mengatasi ROTD, mencegah ROTD, serta permasalahan lain yang berhubungan dengan obat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan, kesehatan, dan keselamatan pasien dan masyarakat, memberikan kontribusi analisis keuntungan risiko dan efektivitas obat, serta meningkatkan penggunaan obat yang rasional dan efektif ditinjau dari sisi biayanya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komen. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.